Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Ustazah Puji Lestari pada pembelajaran pendidikan berislam. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat terpuji. Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Yuk simak video selengkapnya. Sifat-sifat terpuji. Yang pertama yaitu amanah. Amanah adalah di antara sifatnya para nabi dan rasul. Kita harus amanah dalam segala hal, meliputi perkataan maupun perbuatan, karena setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Hubungan iman dan amanah. Iman dan amanah memiliki hubungan yang sangat erat. Maksudnya, semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin amanah. Sebaliknya, semakin rendah iman seseorang, maka semakin rendah pula amanahnya. Rasulullah bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wala dina liman ahdalahu." Artinya, tidaklah beriman orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidaklah beragama orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi, yang harus kita ingat, keimanan seseorang bisa dilihat dari sifat amanahnya. Baik buruknya agama seseorang tergantung pada sifat amanahnya. Amanah adalah sifat yang dimiliki oleh orang beriman. Lawannya khianat, merupakan sifat yang ada pada orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia akan ingkar. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah, dia akan berkhianat. So, jika seseorang telah mempercayakan kepada kita sesuatu, maka kita harus menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kita jujur dan tidak mengkhianati kepercayaannya. Nah, berikut adalah macam-macam amanah. Yang pertama, amanah panca indera. Kita hidup di dunia telah diberi Allah panca indera yang sempurna. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit adalah amanah Allah yang harus dijaga. Dengan panca indera, kita bisa menghirup, melihat, mendengar, berbicara, merasa, dan meraba. Manusia yang amanah kepada pemberian Allah berupa panca indera adalah mereka yang mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, tidak untuk hal-hal yang dilarang. Yang kedua yaitu amanah benda. Benda yang kita miliki, baik berupa emas, mobil, sepeda, pakaian, dan lainnya, merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjaga dan memeliharanya. Ingatlah, benda yang kita miliki semuanya adalah titipan Allah, yang hakikatnya bukan milik kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah amanah pinjaman. Dalam hidup berjamaah, pasti kita pernah meminjam sesuatu kepada orang lain. Uang atau barang yang dipinjamkan kepada kita adalah kepercayaan yang harus kita kembalikan, terutama ketika diminta yang punya. Seperti yang terkandung di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Yang keempat adalah amanah perkataan. Perkataan atau ucapan dari orang lain yang diamanahkan kepada kita untuk disampaikan pada seseorang haruslah kita sampaikan. Misalnya, ketika kita mendapat amanah dari teman untuk menyampaikan pesan kepada guru bahwa ia tidak masuk kelas karena sakit, maka pesan itu harus disampaikan.
Temanmu menitipkan surat untuk diberikan kepada wali kelas, maka surat itu harus kita sampaikan kepada yang berhak. Contoh ini terlihat sangat sepele, tapi karena itu amanah, maka harus ditunaikan. Jika tidak, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka yang berkhianat. Agar kalian lebih paham, mari kita simak kisah inspiratif berikut ini. Abdullah bin Dinar menerangkan, pada suatu hari saya berjalan bersama Khalifah Umar bin Khattab di dekat kota Mekah. Saat itu kami bertemu dengan seorang budak yang sedang mengembalakan kambing milik tuannya. Lalu Umar bin Khattab berkata pada pengembala itu, "Jualah kambing itu kepadaku." Budak itu menjawab, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tetapi milik tuanku." Kemudian Umar bin Khattab mengujinya kembali. "Bukankah kamu bisa mengatakan kepada majikanmu, satu di antaranya dimakan serigala, dan pasti majikanmu tidak mengetahuinya?" Budak itu langsung menjawab, "Saya memang tidak tahu, majikanku juga tidak mengetahui, tetapi Allah yang di atas sana Maha mengetahui." Mendengar jawaban budak tersebut, maka menangislah Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar membeli budak itu lalu membebaskannya. Subhanallah, seorang budak tapi hatinya sangat dekat dengan Allah. Berikut beberapa sikap mulia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, aku anak muslim yang amanah. Yang kedua, aku siap menjadi contoh sifat amanah. Bagaimana? Kalian sudah paham dengan sifat-sifat terpuji, terutama pada sifat amanah? Agar kalian lebih paham lagi, maka kerjakanlah beberapa soal latihan berikut ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.